Apa nih Tad? Ya, Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, di sore hari ini, hari Jumat, insyaallah hari yang berkah, kita masih bisa bertemu dalam kegiatan nongkrong bukber yang ketiga mungkin ya. Sepertinya pekan depan libur ya. Ya, Jadi ini bukber terakhir dengan nongkrong. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan oleh Allah, sehingga pada sore hari ini kita masih mempunyai giroh, mempunyai semangat untuk menuntut ilmu, untuk bersama-sama sharing. Nanti dari hasil sharing ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita terapkan di kehidupan kita. Karena memang materi ini materi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin manusia itu lepas dari muamalah sangat tidak mungkin. Maka Islam itu mempunyai cara yang khas, cara yang khusus sendiri terkait dengan muamalah, terkait juga hubungan manusia dengan manusia lain, terutama hubungan ekonomi dan bisnis. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hukum-hukum yang akan kita bahas ini ataupun hal-hal yang akan kita bahas ini tentunya sangat terkait dengan ataupun landasannya adalah akidah Islam, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya kalau misalnya kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat, ya, maka memang seperti itu, harus standarnya pada Quran dan Sunnah, ada hadis. Dan semua pembahasan yang ada pada buku ini landasannya itu. Dan pendapat-pendapat yang diambil, ya kebanyakan pendapat dari Syekh Taqiyuddin Arhan. Walaupun kita belum mengecek apakah ini pendapat 100% yang paling rendah bahari atau ada pendapat murid-muridnya. Yang jelas ini pendapat yang kita ungkap ini adalah pendapat yang kita akui bahwa ini adalah pendapat yang marjuh, yang paling kuat di antara pendapat yang lainnya. Baik, seperti yang ada pada judul kajian kali ini ataupun dahulu kali ini, yaitu hybrid contract ataupun bisa dibahasakan sebagai multi akad. Multi akad itu berarti banyak akad, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Multi akad ini ya bahasa sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi 2 juga termasuk multi. Ya, karena kalau misalnya dibahasakan hanya dengan double, artinya 2 kali pengucapan, double akad dan multi akad. Jadi 2 ini, double ini yang termasuk dalam multi akad juga.
Nah, pertama, sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lain. Itu ada dua macam ya, yaitu ada akad dan ada non akad. Ada akad dan non akad. Kalau yang non akad itu misalnya hibah. Hibah itu atau sedekah. Sedekah itu tidak perlu mengisyaratkan atau mensyaratkan, tidak perlu mensyaratkan qabul. Jadi tidak perlu dikabul ketika memberikan uang misalnya ke seseorang, dia berniat sedekah atau berniat memberi hibah, memberi hadiah, yaitu tidak perlu seseorang tadi memberikan kabul, itu sudah berpindah ke pemilikannya. Pemberian uang tadi sudah berpindah ke pemilik yang dikasihkan. Nah, kalau akad itu harus ada izin kabul, harus ada izin kabul. Jadi kayak jual beli, kitanya misalnya Mas Hamzahnya menjual pempek, kemudian yang belinya membeli. Nah, harus ada ridho antara keduanya, parodin, harus ada sukarela. Mas Hamzahnya rela memberi pempek, nah, kemudian pembelinya rela menerima pempek dengan memberikan kompensasi ataupun iwat ya. Misalnya ya dalam bentuk uang. Jadi Mas Hamzah memberi pempek, kemudian pembelinya memberi uang. Nah, itu harus dijangkau seperti itu. Harus ada kalau misalnya diucapkan secara lisan ya, saya jual pempek, saya jual. Kemudian pembelinya ya saya beli dengan menyerahkan uang. Nah, seperti itu harus ada. Walaupun nanti tidak harus dengan pengucapan seperti itu, bisa juga dengan syarat ya. Dengan syarat yang tidak disepakati secara umum, tidak disepakati secara umum oleh masyarakat sekitar situ. Atau bisa jadi aturnya bagaimana, atau kebiasaan masyarakat situnya bagaimana. Baik, itulah definisi multi akad ya. Definisi multi akad. Nah, akad tadi ya kadang-kadang ada dua akad dalam satu transaksi itu, tidak hanya jual beli saja. Ya, kita bacakan dulu definisi secara normatif, diambil dari buku panduan penulisan akad syariah ini. Itu definisinya adalah kesepakatan dua pihak untuk melepaskan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Jadi ada dua belah pihak, bidai, dua pihak, kemudian ada muamalah minimal dua akad, minimal dua akad, kemudian dijadikan menjadi satu akad. Nah, ini langsung ke contoh saja. Contoh dalam bank syariah ini. Bank syariah itu biasanya ada layanan yang dinamakan dengan murabahah KPP. Murabahah KPP atau murabahah kepada pemesan pembelian, kepada pemesan pembelian. Pada pemesan pembelian atau defer payment sale atau bahasa istilah Arabnya al-murabahah lil amir bisyira. Bagaimana murabahah KPP itu ya? Murabahah KPP itu secara praktis pertama atau tidak masalah sebenarnya ya. Yang pertama pembeli atau ada seorang pembeli kayak membeli mobil. Seorang pembeli pengen membeli mobil. Saya pengen membeli mobil. Saya pengen membeli mobil ke bank syariah. Saya membeli mobil ke bank syariah X. Nah, saya sebagai pembeli itu datang ke bank syariah X tersebut. Datang ke bank syariah X tersebut, kemudian meminta kepada bank syariah X tersebut untuk
membeli barang atau mobil misalnya. Bang, saya pengen beli mobil ke Bank Syariah, makanya. Kemudian Bank Syariah XC ini, atau kita ya Bank Syariah XC ini, ya, kemudian membeli mobil dengan uang yang ada di Bank Syariah, dengan uang yang ada di Bank Syariah X itu, dibeli mobilnya tunai oleh Bank Syariah itu secara tunai. Kemudian baru ketemuan lagi antara bank tadi dengan pembeli mobil tadi, dengan saya ya berarti. Saya baru ketemuan lagi dengan bank, berarti biasanya itu ya saya yang datang ke bank. So, kadang-kadang itu bisa jadi antrinya yang datang langsung ke rumah. Kemudian menjual barang berupa mobil tadi, menjual barang berupa mobil kepada saya, tapi menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, kemudian bisa jadi secara kontan, bisa jadi secara angsuran atau tempo. Itu kronologi tadi itu disampaikan dalam ini, itu menurut Syafi'i Antonio, pakar Bank Syariah ya. Nah, penjelasan dari contoh yang tadi ya, pada murabahah KPP tadi terdapat dua akad yang digabungkan, yaitu akad jual beli antara lembaga keuangan dan penjual atau dealer motor, dealer mobil ya, dealer mobil, motor. Akad jual beli antara lembaga keuangan dengan dealer. Jadi bank tadi dengan dealer akad jual beli. Nah, kemudian antara bank dengan saya juga sama, akadnya jual beli lagi. Tetapi kedua akad tadi, jual beli saya dengan bank dengan dealer tadi, tidak bisa dipisahkan. Harus menyatu. Misalnya banknya sendiri membeli mobil, ya tidak bisa. Bank itu membeli mobil atas dasar permintaan pembeli, permintaan saya minta beli mobil. Kalau tidak ada saya minta beli mobil, bank tidak akan membeli mobil tersebut. Artinya saling ya berkelindan ya, saling terkait. Tidak mungkin bank itu ujung-ujung beli mobil, karena memang bank itu bukan lembaga untuk jual beli mobil, bank, tapi lembaga finansial kan, izinnya tidak boleh gitu untuk jual beli mobil. Kemudian secara faktual juga memang tidak akan dia itu bank itu membeli mobil untuk dijual. Kadang-kadang di mobil dealer Bank Syariah ya tidak ada motor ditaruh di showroom Bank Syariah, tidak ada. Bank Syariah nggak punya showroom. Jadi antara akad jual beli antara bank dengan dealer, kemudian antara dealer dengan bank, antara pembeli dengan bank itu saling terkait. Itu seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan multi akad. Itu setengah. Itu mana? Orang. Nah, apa artinya? Yang seperti tadi, saling berkelindan tadi, itu namanya multi akad. Dalam hal ini double akadnya ya, dua akad, dua-duanya akad jual beli semua. Nah, perlu diketahui bahwa murabahah KPP berbeda dengan murabahah yang asli. Kalau murabahah yang asli itu jual beli, tapi sudah diketahui harga modalnya dan penjualnya itu nanti meminta keuntungan dan pembelinya sepakat dengan seperti itu. Misalnya gini, saya
kan ulang HP gitu, ulang HP, si pembeli, calon pembeli nih, pembeli itu tahu bahwa saya beli HP-nya ini 2 juta, saya beli HP 2 juta, saya Pak Teguh pengen beli HP saya. Nah, Pak Teguh tahu saya ini beli HP ini 2 juta, tapi sok nggak pada 2 juta setengah apa ya? Karena berlebihan 500.000. Nah, tentunya sepakat, iya nggak apa-apa 2 juta setengah. Tapi udah tahu modalnya, nah itu murabahah seperti itu aslinya Pak. Murabahah KPP itu hasil modifikasi, yaitu dengan cara mendobelkan akad. Nah, banyak contoh multi akad yang lain, karena memang leasing, ya salah satunya leasing, sewa beli, itu juga double akad juga, termasuk akad pembiayaan talangan haji, haji umroh itu biasanya ya talangan dengan bank, tidak mungkin tidak, pasti ada kaitannya dengan bank. Kalau pengen laris mah, kalau pengen lama ya mengandalkan uang yang dipunyai oleh calon umroh atau calon haji ya, agak lama tentunya ya, lama akhirnya itu harus ada pihak ketiga, yaitu biasanya lembaga keuangan. Nah, di dalam akad talangan haji itu ya double akad juga, double akadnya yaitu qard itu pinjam meminjam ya, nyili duit, qardun dan pinjaman ya, bisa saya bisa apakah ini surat ya, kita bisa surat. Nah, qard dengan jaro, jadi minta upah. Soalnya saya belum mendalami terlalu dalam ya dengan kita haji ya. Nanti kemudian kita ulang lagi. Kemudian contoh yang lain, akad dari syariah, menggabungkan akad rohani dengan jaro. Kemudian leasing syariah, tapi leasing syariah atau IMBT, ijaro muntahiyah bitamlik. IMBT ini ada juga di bank-bank lembaga keuangan itu ada. Di jenis syariah ada, di BCA syariah ada, di BCA syariah ada, itu ada itu. Yaitu juga sama, double akad juga, akad hibah dengan akad jual beli. Kemudian, nah ini yang sering, keagenan. Agen mendapatkan diskon 20%, tetapi untuk menjadi agen harus membeli produk 500 piece. Jadi misalnya saya menjadi agen susu murni, jadi agen susu murni. Nah, si agennya itu, si pemilik susu murninya itu mensyaratkan kepada saya kalau misalnya menjadi agen saya harus beli 500 piece, misalnya. Beli susu murni 500 piece baru bisa menjadi agen. Nah itu double akad pertama, double akad, yaitu akan jual beli dengan akad maklar ya. Samsaro sama dengan maklaran, bahasa Indonesia maklaran, istilah Islamnya ya samsaro. Atau ada yang dulu itu pernah viral, beli rumah tapi dapat bonus pernikahan dengan janda pemilik rumahnya. Nah itu juga sama double akad. Nah, itu double akad seperti itu. Sekarang masuk ke hukum multi akad. Memang terdapat khilafiyah ya, terkait dengan multi akad ini. Yang pertama, hukumnya mubah, yaitu pendapat dari Imam Ashab dari mazhab Maliki. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali dan Imam At-Tasuli. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, multi akadnya itu dihukumi haram. Kalau ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama dari mazhab Hanafi, dari ulama Syafi'i,
dari mazhab Maliki, ada juga satu versi dari pendapat mazhab Hambali. Nah ini dari 4 mazhab ini ada semua ya, yang menyatakan bahwa multi akad ini haram. Nah sekarang kita bahas yang menyatakan mubah. Yang menyatakan mubah itu berdalil berdasarkan kaidah fikih. Berdasarkan kaidah fikihnya al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Al-aslu fil muamalati, hukum asal muamalah al-ibahah adalah boleh, illa kecuali an yadullu dalilun ala tahrimiha, ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi hukum asal muamalah itu adalah boleh, ini akidah fikih. Kalau kaidah fikih termasuk syarat. Ya kan nanti kita gali nanti hukum kaidah fikihnya ini valid tidak. Kaidah fikihnya ini valid tidak. Jadi berdasarkan kaidah ini penggabungan 2 akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Padahal ada dalil yang melarang. Nanti ada dalil hadis yang melarang double akad, yang melarang multi akad. Tetapi nas-nas yang melarang itu, nas-nas yang melarang penggabungan 2 akad itu tidak dipahami sebagai larang mutlak, melainkan karena disertai unsur keharaman, misalnya adanya gharar, adanya riba dan sebagainya. Kalau misalnya multi akadnya itu ada gharar atau ada riba, maka di sana lah letak keharaman. Jadi kalau misalnya ada yang orang ketiga berarti, orang yang berpendapat ketiga berarti, yaitu nggak apa-apa di multi akad, tetapi di dalamnya masih ada ribanya, ya. Masih ada riba berupa misalnya pelanggaran bayar, gitu kan. Nah, riba berupa dia itu ditalangi uang lebar kan. Nah, itu kan riba. Harusnya ya tidak ada dari 2 pendapat ini yang menyatakan boleh untuk orang-orang yang seperti itu tuh. Walaupun dari mazhab Maliki maupun mazhab dari Ibnu Taimiyah sekalipun ya tidak ada yang menyatakan itu halal, maka itu boleh gitu kan. Nah, kalau ini walaupun multi akad masih mensyaratkan tidak ada boleh adanya unsur keharaman di dalamnya, yaitu tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada unsur keharaman yang lain. Misalnya zatnya yang haram yang dimelakatkan, itu dalil yang mubah. Sekarang dalil yang haram, dalil keharaman. Pendapat jumhur menggunakan dalil yang melarang penggunaan 2 syarat atau 2 akad. Antara lain adalah hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Naha fi Rasulillah. Naha fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an arba'in khisalin fil bai'i an salafin wa bai'in wa syarfaini fi bai'in wa bai'in ma laisa inda wa rihin ma lam qabman. Nabi telah melarang aku dari 4 jual beli, yaitu yang pertama menggabungkan salam. Salam itu salam ya, kayak beli di marketplace itu kan akadnya akad salam, akad pesan. Nah, Nabi melarang penggabungan antara salam atau salam dan jual beli. Yang akad antara jual beli dengan salam tadi. Kemudian Nabi juga melarang 2 syarat dalam 1 jual beli. Ada 2 syarat dalam 1 jual beli itu tidak boleh juga. Kemudian menjual apa yang tidak ada pada dirimu. Ini bai'un ma laisa indak. Jadi tidak ada barangnya, tetapi kita jual. Barangnya langka tapi dijual kita. Itu nggak boleh juga. Nah, kemudian mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin kerugian. Jadi ya jual beli itu ya ada spekulasi, itu dan rugi. Jadi kalau misalnya
kayak MLM itu kan ada yang jual belinya kayaknya untung terus, yang bosnya bilang yang paling atasnya kayaknya untung kayak dapat bonus terus kan dari downline-nya. Itu termasuk yang mungkin disindir oleh ini. Kemudian dari hadis yang lain, naha an bai'ataini fi bai'atin. Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kemudian naha an safqataini fi safqatin wahidatin. Nabi telah melarang dua kesepakatan atau akad dalam satu kesepakatan. Riwayat Ahmad sahih juga. Hadis di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan ijtima lebih dari satu akad ke dalam satu akad. Nah ini, kalau yang ini jelas sekali dalam keharamannya. Ini jazm. Yang ini jazm dengan keharamannya. La yahillu berarti tidak halal kan? La yahillu tidak halal. Salafun wa bai'un digabungkan antara salam dengan jual beli. Wala syarqani fi bai'in juga dua syarat dalam satu jual beli. Wala rabhu malam yutman, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin. Wala bai'u ma laisa indah, dan tidak boleh menjual barang yang belum ada yang belum kamu miliki. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sekarang tadinya mana yang lebih kuat antara yang mubah dengan yang haram? Pendapat yang paling kuat atau yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengharamkan multi akad. Alasannya, yang pertama, dalil larangan penggabungan dua akad dalam satu akad jelas. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud, naha an safqataini fi safqatin wahidatin. Nabi telah melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan. Hadis riwayat Ahmad, dan ini hadis sahih. Imam Taqi dan Nabhani menjelaskan bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabungkan dengan mujarrah. Ini ada pada saksiah Islamnya. Dua ini referensi sekunder saja. Referensi sekunder untuk masalah yang kemarin presentasi itu. Referensi sekunder saya ambil dari sini. Harusnya referensinya ya buku ini. Kemudian masih tajil umul akad ya. Alasan yang kedua, kenapa lebih kuat yang mengharapkan, yaitu kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-fuqaha itu tidak tepat. Pasalnya ditinjau dari asal usulnya kaidah fikih tersebut sebenarnya cabang atau lahir dari kaidah fikih yang lain, yaitu al-aslu fil syari al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Al-aslu fil syari al-ibahah, hukum asal sesuatu adalah boleh atau mubah malam yarid dalil tahrim, sampai dengan ada dalil yang haramkannya. Nah, padahal kaidah ini, kaidah al-aslu fil syari al-ibahah malam yarid dalil tahrim ini adalah kaidah fikih yang berlaku hanya untuk syai', hanya untuk benda, hanya untuk materi, hanya untuk materi. Tidak dapat diperlakukan untuk muamalah. Muamalah itu kan perbuatan ya, perbuatan. Tidak bisa hukum terhadap benda ini diperlakukan untuk perbuatan. Sebab muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia atau perilaku atau perbuatan manusia. Mengapa hanya berlaku untuk benda? Karena nas-nas yang mendasarinya, misalnya Al-Baqarah ayat 29. Nanti silakan dikutip saja Al-Baqarah ayat 29. Kemudian berbicara tentang benda atau materi seperti hewan termasuk materi ya, atau tumbuh-tumbuhan. Juga berbicara tentang muamalah seperti jual beli. Jadi al-asl fil muamalah al-ibahah tadi itu tidak tepat. Penggunaan kaidah itu tidak tepat karena asalnya al-asl fil muamalah itu adalah al-asl fil asya'.
melarangkan sesuatu, dan hukum melarang sesuatu itu asalnya untuk menghukumi benda, untuk menghukumi materi, bukan untuk menghukumi aktivitas atau perbuatan manusia. Itu alasan yang kedua kenapa lebih berhak memilih yang diharamkan. Alasan yang ketiga, al-aslu fil muamalati al-ibah ini bertentangan dengan nas syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Bertentangan dengan syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah dalam muamalah yang mereka lakukan. Apabila benar hukum asal muamalah boleh, tentu para sahabat akan langsung beramal dan tidak perlu bertanya kepada Rasulullah. Jadi muamalah itu atau perbuatan itu enggak, atau muamalah itu bertanya kepada Rasulullah. Nah ini boleh enggak? Ya Rasul, kalau boleh enggak? Dia bisa jadi melakukan. Kalau tidak boleh ya meninggalkan. An Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu berkata saja ya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli. Apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Jadi sahabat itu maknanya. Rasul kita sering dagangan. Terus sahabat tadi bertanya, apa yang halal bagi saya dan apa yang haram bagi saya? Rasulullah menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. Apapun jual beli itu ya, ada serah terima. Kalau belum ada serah terima ya jangan menjual lagi. Salah satunya ya. Kemudian tadi hukum yang keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad multi akad hanya haram jika disertai untuk keharaman tidak dapat diterima. Maka multi akadnya itu tidak bolehnya gara-gara ada goror, ada riba misalnya, gara-gara zatnya haram misalnya. Itu tidak dapat diterima sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Mutlak itu kata yang tidak ada sifatnya, kata yang tidak ada sifatnya. Artinya baik disertai unsur haram maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Maha an sofqataini fi sofqatin wahidatin, dan salat pelanggaran dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Nas di atas mengungkapkan lafal sofqataini fi sofqatin wahidah itu secara mutlak, jadi tidak menunjukkan sifat dari dua akadnya itu. Sifat dari dua syaratnya itu seperti apa? Apakah dua syaratnya itu mengandung keharaman atau tidak? Itu tidak disebutkan. Maka itu sifatnya mutlak. Mutlak artinya semua jenis double akad atau multi akad itu ya haram. Itu yang dimaksud mutlak, tidak ada penjelasan sifatnya. Misalnya ambilkan saya bakorok atau sapi. Ambilkan saya sapi. Nah, sapinya itu tidak ada sifatnya. Sapinya sapi apa? Sapi Bali kah? Sapi Bali? Sapi limosin kah? Atau sapi lokal kah? Itu tidak ada penjelasan. Maka dengan penyebutan sapi seperti itu ya semua berarti semua jadi sapi. Sama dengan ini juga sofkota ini di sofkota belakangnya itu mutlak, tidak disebutkan dua akad dalam satu akadnya itu ada mengandung keharaman atau tidak disebutkan seperti itu. Artinya ketika itu jual beli ataupun ketika itu transaksinya double akad tanpa keharaman yang lain pun itu tetap dijadikan sebagai haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad secara mutlak tanpa melihat bagi apakah ini disertai keharaman atau tidak. Pemahaman khas yang demikian itu didasarkan pada kaidah usul fikih yang menyebutkan al-mutlaqu yadri ala itlaqihi ma lam yarid dalil taqyid. Lawan mutlak tetap dalam mutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Itu ada pada usul fikihnya
usul fikih Islami ya, punya Wahbah Azraili, berarti ini ulama kontemporer, dan banyak dirujuk oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, banyak dirujuk oleh mereka. Tuh, jadi kesimpulannya ya berdasarkan uraian di atas, multi akad merupakan masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama yang menggunakannya, sedang jumhur atau mayoritas ulamanya mengharamkannya. Pendapat yang rojih atau kuat menurut kami adalah pendapat jumhur ulama yang mengharamkan multi akad. Kurang lebih seperti itu pembahasan terkait dengan multi akad ataupun hybrid kontrak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada diskusi. Ada tutup. Jadi tadi yang barangnya itu maksudnya kita punya sendiri atau nanti kita bisa barang orang lain kita foto misalnya. Nah ini sebetulnya bagaimana? Apakah itu termasuk ada barangnya kalau kita foto dari orang lain? Ya. Atau bagaimana? Misalnya gini, sales gitu ya, Mobil ya. mobil ada di Iraknya ada. Kami membawa gambarnya nih. Gimana? Iya, ya saya juga kadang kacamata juga kan. Misalkan saya pesan nih, karya pesan. Saya minta gambarnya misalkan dari grosir, apa aja yang ada di tersedia. Saya kirim misalkan ke orang lagi, nah ini silakan pilih. Kan barangnya tidak ada di saya tuh. Ya. Itu gimana? Ya nanti ada pembahasan berikutnya terkait dengan samsara, atau bisa juga dengan salam. Salam itu kita beli di marketplace kan nggak ada barang ya, cuma gambar-gambar aja. Yang sama seperti itu, nanti ada pembahasan. Maklar mas. Ya, ini mau multi akarnya dulu aja. Maklar, masalah lagi. Ya bisa dengan pesan akad salam, bisa dengan akad salam. Jadi kalau akad salam itu bersyaratkan uangnya dulu masuk, misalnya oke, kacamata yang ini kemudian berapa, 200.000 ya, orangnya harus bayar 200.000 dulu sampai malam dua akan salam uang sewu. Kemudian saya mengatakan barang tersebut karena Barangnya akan dicipta. iya. Akan pesan. Nah, jadi tapi duitnya dikit, pembelinya memberikan uang dulu ke penjual. Tapi setelah udah disepakati harganya ya. Iya, ya bahan deal tuh itu bayar itu tanda deal. Tidak boleh langsung, tidak boleh DP. Nah, kalau misalkan datang barang baru dibayar, Ya. datang barang nanti Nah, dibayar. kalau itu mah berarti belum akad dulu, jangan akad dulu. Janjian Nanti harga udah disepakati. nggak boleh disepakati kalau belum ada uangnya. Kalau belum ada uang, belum ada barang, tidak boleh menyepakati harga. Kayak COD yang sekarang itu, COD yang sekarang. Itu kan bayar di sini kan. Nah, ketika dia deal membeli, itu kan barangnya nggak ada, saya nggak bawa megang barang, dia juga penjualnya nggak menerima uang kan. Nah itu nggak boleh. Nah tapi Malaysia Indah maksudnya itu tidak boleh jual beli yang tidak di sisimu. Tetap itu. Nanti kalau dia bayar di sini tuh, bayar di rumahnya tuh nggak boleh karena tidak ada barang. Nah, kalau misalkan belum disepakati harganya misalkan, Iya. dia mau mesen misalkan sama saya. Nah ini harganya berapa? Nanti aja pas datang barang nih. Ya mesen aja itu, mesen. Nah, oh ya berarti itu janjian maksudnya gini. Sampean ini kudu siap. Misalnya kane orang tidak setelah dua barang orang tidak apa-apa karena belum terikat. Belum terikatnya ya gara-gara tidak boleh terikat. Kecuali kalau dianya memberikan lebih atau ini mata udah ada gawe tak mesti. Ya kalau pesen di wah Boleh sih. Dan nanti kita lanjutkan ya di
kembang muridnya dalam bentuk